Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan tentang strategi perbankan internasional. Kami yang beranggotakan saya sendiri, Fitria Mariana, dan teman saya Saprudin dan Intan Trieka Yanti. Baik, saya akan memulai presentasi tentang strategi perbankan internasional. Materi pembelajaran tentang pertama, strategi perbankan internasional, kedua, peranan perbankan internasional, ketiga, Bank Dunia, dan keempat, peranan dan fungsi Bank Dunia. Berikut penjelasannya. Strategi perbankan internasional. Strategi perbankan internasional yang dapat dilakukan oleh perbankan umumnya bersifat evolusioner. Tahap evolusi perbankan internasional menurut Gidi tahun 1980 adalah: pertama, arm's length international banking, kedua, offshore banking, dan ketiga, host country banking atau multinational banking. Resiko yang dihadapi oleh pinjaman internasional dapat digolongkan menjadi: pertama, resiko komersial, berkaitan dengan kemungkinan perkiraan bahwa langganan internasional tidak mampu membayar utang-utangnya karena alasan bisnis. Kedua, resiko negara yang menunjukkan kemungkinan bahwa peristiwa-peristiwa yang tidak diinginkan di suatu negara akan mempengaruhi kemampuan perusahaan atau pemerintah yang menjadi langganan bank dalam melunasi pinjamannya. 1. Pengenalan strategi perbankan internasional. Lancarnya dunia perbankan, maka dibutuhkan dana yang cukup besar untuk menunjang dunia perbankan tersebut. Keberhasilan tersebut bersumber dari dana yang didapat luar negeri dan dari dalam negeri. Dana yang didapat dari luar negeri, misalnya pinjaman luar negeri didapat dari lembaga keuangan internasional, bank-bank asing baik jangka pendek maupun jangka panjang, dan dikenakan suku bunga tertentu. Sedangkan dana yang didapat dari dalam negeri berasal dari dana yang dihimpun dari masyarakat oleh bank-bank ataupun lembaga-lembaga keuangan lainnya. Misalkan pendapatan pajak yang dikumpulkan dari masyarakat, bea masuk pendapatan negara lain, yang semuanya merupakan dana potensial untuk menunjang pembaharuan. Pelayanan Bank Internasional. Dalam mengimplementasikan perencanaan strateginya, bank perlu mempertimbangkan perbedaan yang mencolok dalam pelayanan yang ditawarkannya di negara lain. Beberapa perbedaan yang perlu dicatat. Pertama, sistem transfer giro. Kedua, menghitung biaya bunga di Eropa. Ketiga, jasa-jasa yang ditawarkan bank internasional biasanya lebih modern dalam pembiayaan import dan ekspor serta pegangan transaksi falas. Yang kedua, peranan perbankan internasional. Lembaga keuangan internasional erat kaitannya dengan perbankan di Indonesia. Walaupun secara umum peranan dari lembaga keuangan internasional tersebut lebih banyak dirasakan dalam sektor pemerintah, namun dapat dilihat bagaimana sektor swasta dapat pula merasakan pentingnya peranan yang dimainkan oleh lembaga internasional tersebut. Secara langsung, kelembagaan keuangan internasional yang mempunyai kaitan dengan operasional lembaga keuangan atau perbankan adalah Eurobank. Peranan lembaga ini makin terasa setelah adanya kebijaksanaan deregulasi perbankan yang kemudian diikuti dengan pembebasan fasilitas web oleh Bank Internasional. 3. Strategi perbankan internasional. 1. Melakukan pengembangan dalam bidang teknologi perbankan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin luas. Yang kedua, meningkatkan pelayanan dan kenyamanan kepada nasabah, baik dari segi cara pegawai melayani nasabah sampai kepada urusan kenyamanan ruangan menjadi target perbaikan. Yang ketiga, menawarkan suku bunga tabungan yang bersaing. Yang keempat, membuka kantor cabang, unit atau layanan atau kantor pembantu, memperbanyak mesin ATM, serta penawaran berbagai macam kemudahan bagi calon nasabah. Namun, ada juga beberapa bank yang tergolong dalam bank-bank berskala internasional yang justru bisa bertahan dari hantaman badai krisis karena memiliki strategi tersendiri. Antara lain, yang pertama,
BNP Paribas adalah salah satu pemimpin di perbankan dan jasa keuangan Eropa yang merupakan salah satu dari 6 bank terkuat di dunia. Strategi yang dimilikinya antara lain retail business, corporate business, dan investasi banking dan solusi investasi. Yang kedua, China Contraction Bank merupakan pionir dalam modernisasi ekonomi Cina dengan misi menjadi bank kelas dunia. Bank ini menyusun strategi dengan mengembangkan konsep bisnis berorientasi pasar fokus pada pelayanan dan nasabah. Yang ketiga, DBS Group merupakan kelompok keuangan terkemuka di Asia yang merupakan salah satu bank yang mengkhususkan diri menggarap pasar Asia. DBS memanfaatkan pemahamannya tentang budaya lokal dalam melayani dan membangun hubungan yang langgeng dengan nasabah dengan berfokus pada bisnis layanan, korporasi, UKM konsumen, dan aktivitas perbankan di wilayah Asia dan Timur Tengah. Yang keempat, AMZ Bank terdiri selama sekitar 175 tahun, beroperasi sebagai salah satu lembaga keuangan terkemuka yang berkomitmen untuk membangun komitmen langgeng dengan pelanggan, pemegang saham, dan masyarakat di 32 negara di Australia. Adapun strategi bisnisnya adalah menjadi super regional bank. Dan yang terakhir, Commonwealth Bank merupakan penyedia jasa keuangan terkemuka di Australia yang menyediakan jasa keuangan terpadu, termasuk perbankan retail, perbankan premium, perbankan bisnis, perbankan institusional, manajemen dana, dana pensiun, asuransi, investasi, dan jasa. Kekuatan strategi CB adalah pada merek, skala, dan diversifikasi bisnis campuran, juga menawarkan berbagai produk komersial, termasuk pinjaman usaha. 4. Bank Dunia. Bank Dunia adalah sebuah lembaga keuangan internasional yang menyediakan pinjaman kepada negara berkembang untuk program pemberian modal. Tujuan resmi Bank Dunia adalah pengurangan kemiskinan. Berbeda dengan grup Bank Dunia, Bank Dunia hanya terdiri dari 2 lembaga saja, yaitu IBRD atau Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan, serta IDA atau Asosiasi Pembangunan Internasional. Didirikan Juli tahun 1944, Bretton Woods, New Hampshire, Amerika. Presiden David Malpass. Kantor pusat Washington DC, Amerika. Pendiri John Maynard Keynes, Harry Dexter White. Organisasi induk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Grup Bank Dunia. Posisi Indonesia menurut Bank Dunia. Khusus Presiden Bidang Ekonomi Arif Budimanta mengatakan Indonesia tetap berkategorikan sebagai negara berpendapatan menengah menurut Bank Dunia. Dalam kategori negara berpendapatan menengah, posisi Indonesia terakhir ada di lower middle income, bahkan sempat naik ke kelas ke upper middle income pada 2019. Ke depan, jika kita asumsikan pertumbuhan ekonomi kita 5-6% per tahun dan pertumbuhan penduduk kita 1,2% per tahun, maka dalam waktu tidak terlalu lama, yakni 1-2 tahun ke depan, kita akan segera kembali masuk ke kategori upper middle income, ujar Arif Budimanta. 5. Peranan, fungsi, dan tujuan Bank Dunia. Fungsi dan tujuan Bank Dunia. Fokus Bank Dunia adalah membantu penduduk dan negara miskin dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan penduduk melalui program-program kesehatan dan pendidikan, mengembangkan sosial pemerintah, dan membangun institusi sebagai kunci elemen pengurangan kemiskinan, menguatkan kemampuan pemerintah untuk memberi pelayanan berkualitas, efisien, dan transparan, melestarikan lingkungan hidup, mendukung dan mendorong pengembangan sektor bisnis swasta, mendorong terbentuknya stabilitas lingkungan ekonomi makro, sehingga kondusif untuk investasi dan perencanaan jangka panjang. Tujuan membentuk Bank Dunia. Yang pertama,
mengadakan kerjasama dengan investor swasta. Yang kedua, membantu membiayai perusahaan swasta tanpa jaminan pemerintah untuk menunjang pembangunan. Yang ketiga, menghimpun kesempatan investasi bagi modal swasta, asing dan dalam negeri, dan menyediakan manajemen yang berpengalaman. Yang keempat, mengendalikan dan meningkatkan arus modal swasta ke investasi yang produktif di negara berkembang. Kesimpulan, setiap bank yang termasuk dalam kategori bank-bank berskala internasional memiliki strategi masing-masing yang khusus untuk memenangkan persaingan pasar. Bagaimanapun juga, strategi perusahaan penentuan langkah-langkah yang seharusnya dilakukan oleh lembaga keuangan dalam mencapai target dengan melaksanakan strategi pemasaran bank dengan maksimal, maka bank akan lebih mudah mencapai tujuan. Mungkin cukup sekian presentasi kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.